Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmatullah Zafar selaku dosen pengampu mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ketahanan nasional di masa pandemi. Adapun anggota kelompok 5 yaitu pertama ada Fatimah Nur Iliyina, kedua ada Muhammad Fatul Hatta, ketiga ada Octavia Ningtyas Herawati, keempat ada Tommy Yesuito, dan yang terakhir ada Zahrotul Nisa Aningpura. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada rekan saya Muhammad Fatul Hatta untuk mempresentasikan materi bagiannya. Kepada Fatul, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Muhammad Fatul. Maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatimah Nur Iliyina. Kepada Fatimah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai COVID-19 dan ketahanan nasional. Persebaran virus corona yang cepat memang membuat para pemimpin dunia khawatir. Sejauh ini mengacu pada data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, terdapat 176 negara yang dikonfirmasi telah berdampak virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Indonesia juga termasuk negara yang terdampak. Pemerintah Indonesia mendeteksi keberadaan pasien positif corona pada awal Maret 2020. Jumlah pasien positif corona mengalami peningkatan hari demi hari. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada rekan saya Fatimah Nur Iliyina. Maka materi selanjutnya saya yang akan ambil alih, yaitu ada sejumlah aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan nasional di tengah situasi akibat pandemi COVID-19. Antaranya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara yang erat dipengaruhi kondisi demografi bangsa Indonesia. Aspek-aspek ini, kata Agus, harus dikelola menggunakan konsep Trigatra agar stabilitas ketahanan nasional bisa dijaga secara efektif. Aspek-aspek Trigatra meliputi kondisi geografis, kekayaan alam, dan demografi kependudukan bangsa Indonesia. Baik, kita selanjutnya akan mengenal apa saja aspek Trigatra. Pertama itu ada geografi. Geografi adalah kondisi alam yang terjadi secara alamiah atau dengan campur tangan manusia yang dapat memperlihatkan karakteristik wilayah tersebut. Dan sebuah fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang kedua itu ada kekayaan alam. Kekayaan alam adalah hasil yang didapat dari alam, baik dari daratan, lautan, maupun udara pada setiap wilayah negara. Bangsa Indonesia ditakdirkan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dan aspek yang terakhir yaitu kependudukan. Populasi penduduk manusia menghuni negara itu, kurang lebih 260 jutaan. Karakteristiknya terdiri dari kebinekaan, berbagai macam suku, agama, bahasa. Ini memberikan tantangan dalam penanganan COVID-19, katanya. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Atas nama Tommy Yesuito. Kepada Tommy, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan ancaman ketahanan nasional di masa pandemi. Ancaman ketahanan nasional di masa pandemi itu terdiri atas perlambatan ekonomi global, pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri,
aktivitas ekspor-impor terhenti, devisa negara menurun, neraca keuangan tidak sehat karena RAPBN perlu penyesuaian. Pada momen seperti saat ini, solidaritas seluruh elemen bangsa memang sangat dinanti. Corona seumpama musuh yang harus dikalahkan secara bersama-sama. Pemerintah harus bekerja sama dengan elemen organisasi, masyarakat sipil, perusahaan, dan masyarakat luas tentang langkah-langkah yang diambil pemerintahan untuk dilaksanakan secara bersama. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Tommy Yeswito. Maka materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya Zahrotul Nisa Animpura. Kepada Zahrotul Nisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membawakan materi menggalang ketahanan nasional di masa pandemi dengan paradigma Pancasila. Pada sila pertama, kita sebagai bangsa yang beragama tentunya dalam menyikapi pandemi corona ini perlu dilandasi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan ekologis. Selanjutnya, pada sila kedua, semua masyarakat mendapatkan hak dan perlindungan bantuan yang adil dari pemerintah. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya pada sila ketiga, dalam konteks situasi pandemi corona ini, tentunya kita butuh rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong ini. Kita bahu-membahu dalam menghadapi dan mengatasi pandemi ini, dengan memberikan bantuan material maupun non-materi serta doa pada saudara kita. Selanjutnya yaitu pada sila keempat. Demokrasi juga menjadi makna yang kental untuk sila keempat ini. Mengusung sila keempat ini tentu makna demokrasi ada dalam upaya penanganan pandemi corona ini, di mana tidak hanya pemerintah saja yang harus berperan, tetapi peran masyarakat pun menjadi unsur yang penting. Selanjutnya pada sila kelima, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Dalam konteks ini, sikap adil kepada sesama, menghormati hak orang lain, saling tolong-menolong, dan menghargai sesama, melakukan pekerjaan yang membantu untuk kepentingan bersama adalah hal yang perlu dilakukan, terutama dalam masa pandemi corona ini. Akhirnya, kehadiran pemerintah sebagai pemimpin garda terdepan untuk melawan corona sangat dinantikan bangsa ini. Kebijakan nasional yang tepat dan terukur sangat dibutuhkan. Keterbelahan akibat kontestasi politik di masa lalu sebaiknya dinegasikan untuk sementara waktu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dari rekan saya dan berakhir pula presentasi kelompok kami pada pekan ini. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.